Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melatih mental, melatih tarung burung murai batu pastol ataupun burung murai batu muda. Nah, sekarang kan banyak teman-teman semua gantangan burung-burung murai batu pastol, burung-burung murai batu muda, dia sudah ada kelasnya sendiri. Nah, banyak juga teman-teman semua ini masih pastol, masih muda dibawa. Nah, sering terjadi kasusnya itu saat di area gantangan ataupun saat digantangkan. Dia ini kondisinya dia matung, tidak mau bunyi seperti tekuk leher dan sebagainya. Nah, di sini banyak terjadi kasus seperti itu karena burung murai batu pastol ataupun baru pertama kali dibawa. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kasus burung murai batu yang masih pastol dia matung, diam dan sebagainya. Nah, di sini kita harus mulai dari rumah, teman-teman semua. Jadi, di rumah kita lihat kondisinya. Apakah dia sehat? Apakah dia tidak ngembangin bulu? Apakah dia fit? Apakah dia sudah rajin? Nah, kalau misalkan sudah ada itu, baru bisa dibawa. Kalau misalkan kondisinya tidak fit, dia belum rajin dan sebagainya, jangan dibawa dulu, nanti malah berbahaya, bisa rusak burung murai batunya. Nah, di sini kalau misalkan sudah kita pastikan burungnya kondisinya bagus. Nah, di sini untuk settingannya. Nah, settingan burung murai batu yang pastol muda seperti ini jangan kita up terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan settingan harian seperti misalkan 5 pagi 5 sore, jemur 30 menit, terus embun, kroto misalkan seminggu 2 kali, terus mandi seminggu 2 kali. Nah, ini kita lakukan saat mau digantangkan, ini pun kita menggunakan rawatan harian. Jangan kita up terlebih dahulu, mentang-mentang mau dibawa nih up. Nah, kalau misalkan kita up seperti itu, nanti kita bingung settingan lombanya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita menggunakan settingan harian, jadi kita kan tahu, oh ini masalahnya seperti ini, jadi kita bisa kurangi jangkriknya, kita tambahin. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya tidak menggunakan settingan lomba, jadi saya tetap menggunakan settingan harian. Dan kita latih settingan harian ini juga teman-teman semua supaya burung murai batunya ke depannya dia tidak ribet. Kalau misalkan kita sudah setting nih, kita udah setting, nah ternyata hari H saat mau lomba tidak jadi digantangkan ataupun dia dia hujan dan sebagainya, kan kita tidak tahu nantinya. Nah, di situ malah nanti nggak bagus burung murai batunya, bisa terlalu over. Makanya kita menggunakan settingan harian ini supaya kalau misalkan kita mau menggantangkannya, nanti kita tinggal bawa aja karena menggunakan settingan harian saja. Nah, di sini bagaimana cara melatihnya? Kalau misalkan burung-burung murai batu yang kasusnya tadi yang bilang di awal matung, dia tidak mau bunyi dan sebagainya. Nah, saat kita di gantangan, saat kita di area gantangan, coba diablak terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sudah diablak, kita lihat reaksi burung murai batunya. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai bunyi, dia sudah mulai rajin ya, seperti burung saya ini kan masih muda ya, masih pastol teman-teman semua. Nah, di situ dia udah bunyi-bunyi. Setelah bunyi-bunyi, saya lihat, saya kerodong kembali lagi. Nah, tetapi kalau misalkan burung murai batunya ini dia belum bunyi sama sekali, tidak mau bunyi sama sekali nih, kita ablak, tidak mau bunyi. Nah, tapi kan di rumah dia rajin. Coba kita jauhkan sekali. Jangan kita dekatkan dengan area gantangan seperti di video ini ya. Kita agak jauhkan. Jangan sampai dia lihat burung murai batu. Kita
taruh agak jauh supaya dia nanti bisa dengar-dengar saja nih suara burung murai batu. Nanti dia ada reaksi biasanya teman-teman, ada reaksi cuma cetrek-cetrek dan sebagainya. Nah setelah itu kalau kita lihat nih udah mau bunyi, coba agak dekatkan ke area gantangan. Nah seperti itu, jadi kita agak dekatkan. Apakah dia masih ada nih mentalnya? Karena kalau misalkan dia lihat lawan, kalau mentalnya belum bagus, kondisinya belum fit, gaya tarungnya belum ada, nah ini dia akan diam matung seperti itu. Tetapi kalau misalkan mentalnya sudah terbangun, mentalnya sudah enak, dia nanti malah akan langsung bunyi. Lihat lawan dia langsung bunyi. Nah seperti itu. Jadi dalam merawat burung murai batu pastol muda ini, kita harus tingkatkan, kita harus lihat dan latih mental dan tarung burung murai batu tersebut. Jadi itu bisa kita lakukan. Nah, di sini catatan untuk teman-teman semua dalam berbicara burung murai batu lepas trotol atau burung murai batu muda, itu kalau misalkan kita coba nih di gantangan, dia sudah enak, dia juara. Tiba-tiba minggu depan misalkan dia juara lagi, minggu selanjutnya tidak juara lagi. Nah, di situ jangan kita rubah settingan. Jadi kita tetapkan saja settingan. Kenapa ditetapkan? Karena itu kan tidak juara nih. Pertanyaan seperti itu. Nah, di sini berbicara tentang burung murai batu pastol, burung murai batu muda itu memang tidak stabil, teman-teman. Semua tidak stabil. Kadang bagus, kadang tidak, kadang emosi. Namanya dia masih muda. Dia seperti masih anak-anak ya. Jadi kalau misalkan dia ketemu lawannya yang pas, dia enak. Tapi kalau misalkan ketemu lawannya yang udah tua, mapan dan sebagainya, kadang-kadang dia mental-mental. Nah seperti itu. Jadi kita harus lihat situasinya. Burung murai batu muda, burung murai batu pastol itu memang jarang yang ada stabil. Karena itu dia seolah-olah dia pengen tarung, tetapi dia kadang-kadang tidak mentalnya kurang. Nah seperti itu. Kayaknya kayak kita sendiri nih. Kalau kita lawan yang dewasa, kita nih adu argumen nih kadang-kadang sama yang tua dan sebagainya, itu kadang-kadang kita ini ya agak ngedon juga. Nah seperti itu. Nah disitulah berbicara mental, berbicara tarung. Makanya burung murai batu kalau misalkan mau stabil, nah contohnya itu kita lakukan misalkan di umur-umur sekitar 4 tahun, 5 tahun ke atas. Nah itu bagus-bagusnya burung ya, stabil-stabilnya burung. Kalau misalkan masih muda ini, itu memang kebanyakan tidak stabil, yang dia nampar lah, turun lah, ngejar lawan dan sebagainya. Masih banyak kasus-kasus burung murai batu pastol muda karena memang reaksinya seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita mempunyai burung murai batu pastol, burung murai batu muda, ini bagus. Jangan terlalu sering, jangan kita geber terus, nanti bisa rusak setelah mabungnya ataupun dia drop mental dan sebagainya. Makanya kalau misalkan kita mempunyai burung murai batu yang bagus, kita simpen. Nanti setelah mapan dia baru kita gantangkan lagi. Nah seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa mengasihkan saran, silahkan. Dan juga bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.